Halo semua, perkenalkan nama saya Sarni Manggula, NPM 21053110006, Prodi Pendidikan Fisika, dengan dosen pembimbing Ibu Ika Trisni Simangusong. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi statistika tentang tes statistik non-parametrik. Uji hipotesis statistik non-parametrik. Pendahuluan, statistik non-parametrik. 1. Umumnya digunakan pada jenis data nominal dan ordinal. 2. Dapat digunakan pada populasi yang bebas distribusi atau distribusi normal atau tidak normal. 3. Dapat digunakan pada jumlah sampel kecil. 4. Umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Pendahuluan, keunggulan statistik non-parametrik. 1. Tidak membutuhkan asumsi normalitas. 2. Secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. 3. Statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang atau ordinal. 4. Tidak dibutuhkan urutan karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. 5. Pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. 6. Walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Pendahuluan, kekurangan statistik non-parametrik. 1. Statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. 2. Hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. 3. Hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolisasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Uji statistik non-parametrik. Bila uji parametrik tidak memenuhi syarat, 1T, tes tak berpasangan sama dengan Mann-Whitney. 2T, tes berpasangan sama dengan Wilcoxon. 3. Korelasi Pearson sama dengan Spearman-Rand. 4. Tes proporsi sama dengan Ching-Square. Uji statistik non-parametrik. 1. Uji Mann-Whitney. 2. The Wilcox test. 3. Kruskal-Wallis test. Uji Mann-Whitney. 1. Alternatif lain uji T 2 sampel bebas. 2. Perhitungannya berdasarkan frekuensi sampel. 3. HO sama dengan 2 sampel bebas berasal dari populasi yang identik atau mempunyai mean sama. 4. H1 sama dengan 2 sampel bebas berasal dari populasi berbeda. Uji Mann-Whitney. Rumus J sama dengan U dikurang E atau U per akar var dalam kurung U. U sama dengan N1 kali N2 tambah N1 dalam kurung N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. E dalam kurung U sama dengan N1 sama dengan N1 dikali N2 tambah N1 dalam kurung N1 tambah 1 per 2 dikurang E dalam kurung R1 sama dengan N1 dikali N2 per 2. Var dalam kurung U sama dengan var dalam kurung R1 sama dengan N1 dikali N2 dalam kurung N1 tambah N2 tambah 1 per 12. R1 sama dengan total peringkat
salah satu sampel. Uji Mann-Whitney, contoh, suatu perusahaan besar diduga menerapkan diskriminasi penggajian atas gender. Sebanyak 24 sampel dari antara karyawan dan gajinya ditunjukkan tabel berikut. Wanita 22.5, 19.8, 20.6, 24,7, 23,2, 19,2, 18,7. Pria 21,9, 21,6, 22,4, 24,0, 24,1, 23,4, 21,2. Wanita 20,9, 21,9, 23,5, 20,7, 21,6. Pria 23,9, 20,5, 24,5, 22,3, 23,6. Berdasarkan data di atas, apakah ada salah alasan untuk percaya pada taraf nyata 0,05 bahwa telah terjadi diskriminasi penggajian berdasarkan gender? Uji Mann-Whitney jawab, H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dengan rata-rata gaji pria, atau rata-rata gaji wanita dan pria berasal dari populasi yang berdistribusi sama, atau μ1 sama dengan μ2. H1 sama dengan ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dengan rata-rata gaji pria, atau μ1 tidak sama dengan μ2. Alfa sama dengan 0,05.